Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Ibanah wal Ifadah yang menjelaskan tentang seputar darah wanita. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang usia haid, kemudian tanda-tanda baligh, dan malam ini kita bahas tentang muddatul haid, yaitu masa haid. Lil haidi muddatud dunya wa muddatun kuswa wa muddatun ghalibah. Jadi haid ini punya 3 masa, yaitu yang pertama muddatun dunya, masa minimal, wa muddatun kuswa, masa maksimal, wa muddatun ghalibah, yaitu masa normal atau masa ghalib. Atau masalah ini juga sering disebut wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haidi wa ghalibihi wa aktsarihi. Aqallul haid ghalibuhu wa aktsaruh. Muddatul haid. Yang pertama muddatud dunya, atau minimal. Yang kedua al-muddatul quswa atau maksimal. Yang ketiga al-muddah al-ghalibah atau normal. Masa haid itu ada 3. Yang pertama al-muddatud dunya, yaitu masa minimal. Kemudian yang kedua al-muddatul quswa, masa maksimal. Kemudian yang ketiga al-muddatul ghalibah, masa ghalib atau normal atau secara umum, rata-rata. Sekarang pertama kita bahas yang pertama, yaitu al-muddatud dunya, yaitu masa yang paling sedikit atau masa minimal. Masa minimal kemarin kita sudah bahas. Minimal itu masa haid adalah sehari semalam, ya, atau 24 jam. 24 jam. 24 jam. Ini caranya bagaimana kita mengetahui? Jadi cara kita mengetahui darah itu ada atau tidak, seorang wanita harusnya memasukkan kapas ke dalam farjinya. Nah, kalau kapas itu dimasukkan kemudian dikeluarkan, itu kapas basah dengan darah, berarti itu darahnya masih ada. Kalau darah masih ada, berarti haidnya masih ada. Kemudian masalah masa minimal atau al-muddatud dunya itu ada 2 gambaran atau ada 2 hal yang biasa dialami oleh seorang wanita. Yang pertama itu kadang antara dama muttasilan bi miqdari 24 sa'atan. Ya, biasanya seorang wanita itu melihat darah secara terus-menerus selama 24 jam. Terus-menerus selama 24 jam. Kemudian kalau setelah mencapai 24 jam darahnya berhenti, berarti dia sudah suci dan darah yang keluar itu dinamakan darah haid karena sudah mencapai masa minimal. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kadang seorang wanita itu melihat darah
mufarraqan, pisah-pisah darahnya. Kalau tadi kan nyambung terus. Jadi darahnya nyambung selama dari jam pertama sampai ke jam 24. Tapi kalau ini pisah-pisah. Misalnya fataro sa'atan naqo'an wa sa'atan daman. Misalnya dia 1 jam melihat bersih, 1 jam lagi melihat darah. Tapi kalau diakumulasikan, dikalikan semuanya itu mencapai 24 jam fi dimni khamsata asyara yauman, selama dalam waktu 15 hari. Maka fayu'tabaru kulluhu haidon. Maka semuanya dianggap sebagai darah haid. Satu-satu ya. Kita bahas yang ini. Yang dimaksud dengan al-muddatud dunya, masa minimal, itu ada 2 kebiasaan yang dialami oleh seorang wanita. Yang pertama, darah keluar selama 24 jam secara terus-menerus. 24 jam secara terus-menerus. Caranya bagaimana? Kalau darahnya nggak lancar, itu biasanya ada flek di kemaluannya. Untuk mengetahuinya harus dimasukkan kapas. Kalau kapasnya keluar darah, maka haid. Dihitung selama 24 jam secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, ya, yang biasa dialami seorang wanita, kadang 1 jam bersih, 1 jam bersih, 1 jam berikutnya keluar darah. Ya, 1 jam bersih, 1 jam darah. Selama keluarnya darah ini masih dalam lingkup 15 hari, kayak kemarin sudah kita bahas ya. Pokoknya wanita itu punya masa suci minimal 15 hari. Masa suci minimal 15 hari. Masa haid maksimal 15 hari. Kemudian kalau darahnya nggak lancar, 1 jam bersih, 1 jam keluar, 1 jam bersih, 1 jam keluar. Selama itu masih dalam jangka waktu 15 hari, ya. Kalau jumlah darah yang keluar diakumulasikan, dikumpulkan, maka mencapai 24 jam, berarti itu darah haid. Paham ya? Tapi misalnya kalau dihitung semua, mulai dari hari pertama keluar sampai hari ke-15 keluar, dari hari pertama sampai ke hari 15, ternyata setelah dikalikan tidak sampai 24 jam, berarti itu darahnya bukan darah haid. Terus bagaimana dengan sholat yang ditinggalkan? Sholat yang ditinggalkan wajib diqadha. Ini masalah darah haid bagi pemula ya. Tapi kalau udah biasa nanti udah ketahuan. Ini bagi pemula. Misalnya sekarang kan kalau kita keluar darah, otomatis kan sudah nggak boleh sholat, haram sholat. Kita tinggalkan sholat, kemudian dihitung. Oh sekarang hari pertama 1 jam, hari kedua 1 jam, hari ketiga 5 jam misalnya. Terus selama dalam jangka waktu 15 hari. Kalau dikumpulkan bisa mencapai 24 jam, berarti itu darah haid. Tapi misalnya tidak sampai 24 jam, hanya 20 jam, berarti itu tidak masuk darah haid. Karena minimal darah haid itu 24 jam atau sehari semalam. Kurang dari itu berarti bukan darah haid. Paham? Ini darah masa minimal. Paham ya? Saya hapus ya. Kemudian selanjutnya masa maksimal. Maksimal wanita itu haid selama 15 hari. Ini kemarin kita sudah bahas.
selama 15 hari. Kemudian selanjutnya al-muddatul ghalibah atau masa normal atau ghalib atau rata-rata. Ghalib itu yang dimaksud adalah ghalib rata-rata haid wanita itu selama sittata ayyamin aw sab'ata, yaitu 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Paham? Misalnya sekarang darah kalian keluar darah selama 6 hari, tapi ternyata darah yang keluar selama 6 hari ini kurang dari 24 jam, maka 6 hari yang mengalami darah itu bukan termasuk masa haid, ya. 6 hari kalian keluar darah tapi kurang dari 24 jam, maka 6 hari itu bukan masa haid, tapi darah penyakit atau darah istihadah. Selanjutnya masa-masa seperti ini, masa haid yang telah dijelaskan tadi itu, dalilnya dari mana? Ya, dalilnya perkiraan masa haid ini diambil dari istiqra yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Istiqra itu apa artinya? Istiqra itu adalah penelitian atau riset yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu menanyakan langsung kepada para wanita. Ada beberapa wanita yang dijadikan sampel, yang dijadikan contoh kasus. Kemudian ditanyakan, rata-rata dari kesimpulan hasil penelitian Imam Syafi'i dibagi 3. Jadi ada wanita yang mengalami haid itu cuman sehari semalam. Ada juga wanita yang mengalami haid itu 15 hari. Namun pada umumnya wanita itu mengalami haid yaitu selama 6 atau 7 hari. Selanjutnya, apabila seorang wanita melihat darah kurang dari masa minimal haid, maka darah itu dianggap darah istihadah, seperti yang tadi saya katakan. Dan apabila seorang wanita melihat darah melebihi masa maksimal haid 15 hari, berarti dia mengalami istihadah yang masa sucinya bercampur dengan haid, sehingga perlu dikembalikan kepada salah satu bentuk kasus istihadah yang 7. Penjelasannya nanti kita akan jelaskan. Jadi misalnya begini. Hari itu kalau kita hitung secara umum ya, ada 30. 5, 6, 7, 4, 8, terus 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Misalnya kalian keluar darah di tanggal 1, keluar darah, kemudian keluar darah sampai 15 hari keluar darah. Ini darah yang keluar, kalau darahnya tidak lancar, 1 jam keluar atau setengah jam keluar, dihitung semua mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Kalau sampai
masa minimal darah yang dikumpulkan dikalikan itu mencapai 24 jam, berarti ini haid semua, ya. Ini haid semua. Tapi kalau misalnya kurang, tidak haid, bukan haid. Berarti apa? Masuk istihadah. Tapi sekarang misalnya darah itu keluarnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Yang dihitung dari mana? Tetap tanggal 1 sampai 15. 16-nya apa? 16-nya istihadah. Apalagi 17 dan seterusnya. Paham ya? Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15. Karena ini itu sudah mesti semua wanita mengalami masa suci selama 15 hari. Jadi kalian punya kesempatan untuk ibadah itu selama 15 hari. Kalau ini ada kemungkinan untuk haid. Paham? Paham ya? Jadi waktu masa haid itu ya cara ngitungnya seperti ini. Ini sekali lagi buat pemula. Buat pemula. Nanti kalian ini bisa diajarkan ke adik-adik kalian atau saudara-saudara kalian yang masih belum mengalami haid. Jadi harus diteliti dulu, harus detail untuk pertama. Tapi nanti kalau sudah biasa tidak perlu, ya. Paham? Ya, demikian. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.